Saya nggak kelihatan, saya butuh kacamata. Oke. Jadi apa sih yang melatar belakangi begitu ya dengan topik ini gitu, bahwa sebenarnya mau tidak mau gitu, bagian terpenting dari pemasaran adalah advertising gitu. Nah, kenapa pemasaran itu penting ya? Karena kita tahu semua gitu ya, dari sisi mikro pun kita tahu bahwa tujuan utama dari produsen itu adalah profit maximizing. Kita semua tahu, dan di dalam profit maximizing itu ada total komponen utama pengukurnya adalah total revenue gitu ya. Dan total revenue itu, sorry, total revenue itu sangat berkaitan erat dengan penjualan gitu kan. Nah, jualan itu sangat didetermin oleh proses marketingnya. Nah, salah satu komponen marketing yang paling penting adalah advertising. Karena dari advertising itu si manufacturers gitu ya, penghasil output ini bisa memberikan informasi kepada customersnya tentang bagaimana kualitas, bagaimana tentang karakter dan termasuk harga gitu. Jadi kalau nggak ada advertising maka tidak ada informasi yang dapat diberi, apa ya, tidak ada informasi yang tersalurkan gitu ya kepada customers gitu. Nah, uh, dari advertising itu pun kita akan ada pengurangan biaya terkait penghilangan needs for specialized sellers providing expertise. Jadi kan gini, tujuan utama kita setelah menghasilkan produk adalah marketing gitu ya. Untuk marketing adalah tujuannya memberikan informasi ke customers. Nah, biasanya gitu marketers yang paling mantap gitu ya, kalau saya bilang adalah specialized sellers atau si marketers tadi yang as a person yang benar-benar mengenalkan produknya gitu ya ke customer atau ke calon customer. Nah, dia kebutuhan untuk meng-hire marketers itu tidak terlalu tinggi, maka cara kita adalah adanya advertising. Karena pasti kalau untuk market menyediakan person marketers itu ya pasti akan mahal gitu ya, karena hitungannya adalah as a labor dan macam-macam gitu. Nah, kita tahu bahwa advertising itu penting gitu, tapi akhirnya ada isu yang muncul gitu. Apakah si si apa ya advertising ini atau iklan ini bisa mendetermin ataukah bisa meningkatkan eh, kompetisi dia gitu. Artinya kalau dia advertise more, apakah dia bisa menguasai pangsa pasar? Karena kita ngomongin market power itu kan berarti ke pangsa pasar gitu ya. Terus kita menanyakan gimana sih sebenarnya advertising ini bekerja gitu. Apakah informasi yang dibutuhkan gitu. Terus apakah ada terlalu banyak dan terlalu sedikit advertising gitu ya. Gitu kita melihat dari sisi itu. Tuh, bentar. Nih. Nah, sekarang kita ada ini contoh gitu ya, ini contoh apa sih kasus gitu ya atau stylist facts yang terjadi di Amerika. Sekali lagi buku-buku yang kita acukan buku Amerika gitu ya. Jadi mereka itu menghitung bahwa sebetulnya kontribusi eh, advertising terhadap GDP itu adalah sebesar 2%. Jadi itu kan cukup besar ya. Bayangkan saja GDP Amerika berapa dan 2%-nya itu didekompos oleh advertising gitu. Nah, eh ya pasti di, di tingkat nasional yang besar 2% itu ya pasti ada variety firm gitu ya, ada yang sangat advertisingnya dikit, ada banyak dan macam-macam gitu. Bentuk dari advertising juga macam-macam gitu. Kalau misalnya car makers mereka lewat mass media, mereka mailings, katalog, coupons gitu ya. Jadi bentuknya beragam gitu. Nah,
dari bentukan jenis atau dari tipe-tipe advertising yang sudah ada gitu, akhirnya muncul patterns bahwa ada ini korelasi antara advertising dan market power. Jadi kayak bisa terlihat patternnya jika firm itu memiliki market power tertentu, maka bentukan atau pola advertisingnya seperti apa. Nah, itu ada kelihatan gitu ya. Terus yang kedua adalah konsistensi tentang behavior dari pengiklanan di antara industri gitu. Jadi kayak misalnya kalau industri yang sudah besar gitu ya, rata-rata advertisingnya juga skalanya akan besar over time and across countries gitu. Jadi eh, polanya sama gitu ya, konsisten. Itu facts yang terjadi. Nah, sekarang ini agak sedikit nanti ke depan ini agak sedikit little bit micro dan math pasti gitu ya. Tapi nggak yang susah bagaimana gitu. Jadi bagaimana sih hubungan antara advertising sebetulnya dengan monopoly power? Tadi kan di depan sudah dikatakan bahwa ada nih korelasi antara pola iklan dengan market power. Kemudian ada korelasi antara size dari manufacturers dengan size dari si iklan tersebut gitu. Nah, sekarang kita lihat secara teori, secara modeling gitu ya, secara equations sebenarnya bagaimana sih korelasi antara advertising dengan market power atau di sini monopoly power gitu. Jadi yang perlu diketahui pertama kali adalah misalnya ini jadi mohon maaf ya ini sekali lagi saya nggak bawa pen yang untuk laptop karena saya pikir di kelas gitu jadi tapi nggak apa-apa. Jadi kita asumsi pertama firm itu pasti menghadapi downward sloping demand curve gitu ya. Jadi inverse demand gitu. Ada P, ada Q dan bentuknya adalah downward sloping. Kemudian dia mengeluarkan sebesar alpha gitu ya satuan untuk advertising gitu ya. Nah, jadi gini, jadi kita selama ini kan kita tahu bahwa P yang Anda pelajari atau demand itu harga dari demand yang di charge ke demanders itu dipengaruhi oleh kuantitas. Itu selama ini yang kita tahu gitu. Nah, sekarang juga dipengaruhi oleh banyaknya advertising yang diberikan kepada customernya, gitu ya. Di P adalah fungsi Q dan A. Sehingga kemudian kalau kita profit maksimisasi sudah tahu semua bahwa marginal revenue akan equal dengan marginal cost gitu ya. Misalnya marginal cost-nya adalah C, maka kita ketemu seperti ini gitu ya. Loh ini kenapa sih kok bentukannya agak simple ini ada sedikit kayak teknik matematika turunan diferensial untuk dua fungsi gitu ya. Ini kan ada P fungsi Q dan fungsi A. Berarti kalau diturunkan terhadap Q star, maka kita harus menurunkan ini as a whole ya. Jadi UV DV itu gitu ya. Jadi hasilnya adalah yang di bawah ini gitu. Jadi saya nggak akan detail di matematikanya. Saya yakin Mas semua sudah punya bekal seperti ini gitu. Jadi ini kalau Anda mau ingat ya ini turunan terhadap ini eh, apa istilahnya kalau Anda mau tahu yang pakai U aksen dikali V ditambah U dikali U aksen U aksen dikali V ditambah U kali V aksen itu ya rumus diferensial yang dua fungsi gitu. Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah marginal revenue kita samakan dengan marginal cost yaitu C. Terus akhirnya ketemulah nah, Anda kalau ingat gitu ya, ada yang dikatakan kita tahu nih ada yang namanya eh, learner index gitu ya. Learner index itu adalah menunjukkan market power seberapa besar sih sebetulnya si kekuatan dari firm itu untuk charging harga di atas marginal cost-nya. Kan gitu ya, dikatakan punya power ya kalau dia bisa charging harga di atas marginal cost-nya. Jadi yang kiri ini adalah learner index itu ya, P dikurangi C dibagi P itu sama dengan seper dari elastisitas. Seper elastisitas itu sebenarnya Anda dari sini nih. Nanti kita melakukan dari MR sama dengan MC, kemudian kita melakukan sedikit rearrange di equations akan akhirnya ketemu yang ini bahwa indeks learner itu bersama dengan kebalikan dari elastisitasnya. Terus kita lihat uh, at any output of Q, more advertising will raise the price of P gitu ya. Jadi kan tadi fungsinya Q dan A. Tuh. Jadi kita lihat di baliknya sini.
kita tahu ini positif slope gitu ya. Jadi nilainya adalah positif. Jadi kalau A-nya naik ya pasti harganya akan naik gitu. Jadinya marginal revenue juga positif gitu. Revenue-nya will rise juga karena MR-nya positif gitu ya. Jadi kalau advertising-nya naik, maka revenue juga akan naik karena eh, karena price-nya naik sebanyak Q-nya gitu ya. Nah, profit maksimisasi requires equating this marginal revenue. Tadi kita sudah tahu kalau mau profit maksimisasi itu harus marginal revenue sama dengan marginal cost gitu ya, at the optimal of A star. Nah, ini. Jadi kita tahu kan ini adalah MR sama dengan MC. MR sama dengan MC. MC-nya itu adalah marginal cost T gitu ya. Namanya kita ganti sekarang. Kalau tadi kan C, sekarang kita anggap itu adalah T. Nah, ini yang saya sampaikan di depan kayak ada rearrange dalam pada equations gitu ya. Jadi masing-masing sisinya dikalikan alpha star dibagi p star dan dibagi sama q gitu ya. Alpha star itu menunjukkan berapa banyak advertisingnya dalam optimal, p star itu adalah harganya dan q adalah kuantitasnya. Setelah di rearrange muncullah seperti ini. Jadi kan ini dikalikan alfa dikali p, jadikan ini gitu ya, sama kayak ini gitu, terus dibagi dengan Q gitu ya, dibanding by Q, jadi kayak gini, T per Q gitu ya. Nah, sekarang kalau ini kan Q-nya jadi hilang karena ini Q dibagi Q kan hilang gitu ya. Akhirnya muncul advertising to sales ratio. Jadi atas ini kan menunjuk alfa menunjukkan berapa banyak advertising yang dikeluarkan, biaya advertising yang dikeluarkan. T itu kan menunjukkan marginal cost. Jadi yang di atas itu menunjukkan porsi berapa banyak sih advertising yang dikeluarkan dari seluruh marginal cost gitu ya. Itu dibagi dengan P kali Q yaitu total revenue atau sales ratio. Jadi ini menunjukkan advertising to sales ratio. Apa yang terjadi? Maka equationsnya akan jadi ini sama ya kayak yang tadi. Ini adalah advertising to sales ratio, terus lagi range lagi gitu ya. Akhirnya kita bentukannya seperti ini. Jadi ini ada sedikit permainan matematis gitu ya. Jadi yang atas itu gitu kan di rewrite gitu, ini jadi sebelah kiri, terus yang kanan dipindah gitu ya ke sebelah kanan dan seterusnya. Akhirnya muncul equations yang di bawah. Di bawah ini, kalau sorry saya akan skip matematisnya kalau misalnya, tapi kalau misalnya Mas Mbak ada pertanyaan kita bisa discuss di lain waktu gitu ya. Nah, ketika kita akhirnya di rearrange dan segala macam, muncullah equation yang paling akhir ini. Alpha star dibagi Q star dikali elastisitas dikali turunan Q terhadap A. Nah, ya, kita tahu kalau sebenarnya ini itu yang dibaliknya ini, sorry, ini mendefine kalau elastisitas kalau yang di sini nih ya, Anda harus bisa agak aware dengan equation math bahwa ini kan elastisitas P itu berarti apa? Berarti ini adalah elastisitas harga gitu ya pada fungsi demand. Nah, sekarang kalau kita cari elastisitas A itu berarti kan elastisitas terhadap advertising, maka kan secara equation dari fungsi P yang sama dengan P atau fungsi demand itu adalah fungsi Q dan fungsi A, maka kita tahu mencari elastisitas terhadap A adalah ini, dQ dibagi dA dikalikan Q per A, ya, ini. Alfa dibagi Q dQ per dA, gitu ya. Nah, sehingga di equation yang di depan tadi itu kita cari range ini kan tadi di slide yang sebelumnya kan hasil akhirnya adalah yang panjang ini, alpha star dibagi Q seper delta seper elastisitas permintaan dikalikan Q per A. Nah, kita bisa tahu bahwa sebenarnya A dibagi Q dikalikan delta Q per A itu adalah elastisitas terhadap advertising. Yang bawah adalah elastisitas terhadap harga. Ya, jadi sebenarnya kita bisa tahu advertising sales ratio itu sebenarnya proporsi antara elastisitas demand terhadap advertising dibagi dengan elastisitas harga pada fungsi demand, ya. Jadi for a profit maximizing monopolies, advertising sales ratio itu setara atau equal dengan rasio elastisitas
demand with respect to advertising dibagi dengan elastisitas demand with respect of price. Ya, jadi ini equation yang panjang itu ujung-ujungnya adalah kita tahu yang ini ya. Kalau ada pertanyaan langsung silakan tanya ya. Nah, apa sih berarti gitu ya? Jadi implikasinya adalah gini. Kita tahu di depan tadi ada index learner gitu ya, bahwa index learner itu adalah rasio antara seberapa selisih antara harga, yaitu sama dengan harga yang di-charge oleh firm dengan marginal cost-nya itu sama dengan seper elastisitas. Kalau saya mau ingatkan berarti kalau elastisitasnya itu semakin elastis, berarti semakin besar, semakin elastisitas pasarnya, maka indeks learnernya akan semakin kecil. Kalau elastisitasnya semakin kecil, berarti indeks learnernya semakin besar. Artinya kan ketika firm itu menghadapi demand yang lebih inelastis, maka kemampuan dia untuk charging harga lebih besar daripada MC akan lebih besar. Kan gitu ya cara baca si learner. Nah, sehingga dari fungsi yang belakang tadi ini, kita kan tahu bahwa indeks learner itu adalah seper eh, elastisitas terhadap P. Berarti kita tahu bahwa si advertising sales ratio itu akan sama dengan ini elastisitas terhadap advertising dikalikan indeks learner gitu ya. Nah, maksudnya gitu berarti akan ada positive correlations gitu ya terhadap antara elastisitas dengan market power. Tapi jadi kan ini Anda lihat ya. Jadi advertising to sales ratio itu sama dengan elastisitas demand terhadap advertising dikalikan dengan indeks learner. Indeks learner kan mencerminkan market power. Artinya ada positif korelasi. Kalau LI-nya naik atau indeks learner-nya naik, semakin dia punya market power, pasti advertising-nya akan semakin besar, ya. Tapi nggak terjadi reverse. Maksudnya apa? Market power yang besar induce more advertising, tapi nggak terjadi sebaliknya. Jadi hubungannya searah. Kompetisi mendetermin advertising, bukan advertising mendetermin kompetisi. Itu yang poin yang dibahas. Jadi di paling depan tadi kan kita bahas, oh iya advertising itu penting. Nah pertanyaannya, advertising itu apakah akan bisa mendetermin market powernya? Ternyata jawabannya tidak, gitu ya. Karena yang berlaku adalah market power itu mendetermin advertising. Semakin dia punya market power, dia butuh advertise lebih banyak, butuh advertising lebih banyak. Tapi advertising yang lebih banyak tidak menyebabkan firm itu memiliki market power lebih besar. Ya, jadi ini hanya berlaku searah. Oke, secara matematis sebenarnya bisa ya dibalik-balik, tapi secara keilmuan adalah seperti ini, tidak berlaku but, but the causality is reverse gitu ya, jadi kebalikannya. Industries with high responsiveness of sales to advertising will have high advertising intensity gitu ya. Seperti yang kita bahas kalau elastisitas terhadap jadi kalau semakin responsif terhadap perubahan perubahan advertising maka dia akan semakin tinggi advertising to sales ratio gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Advertising similarity across industries and over time is to be expected if that elastisitas A dan ini adalah sama gitu. Jadi artinya konstan gitu. Kalau nggak ada kalau elastisitasnya keduanya sama ya berarti kan konstan. Jadi sama semua, nggak ada perubahan. Nah, sekarang ini lebih implikasi gitu. Kita tahu di depan bahwa misalkan apakah advertising itu menyediakan informasi? Ya pasti jawabannya iya gitu ya. Tapi informasi yang seperti apa gitu. Nah ini kita consider beberapa tipe barang yang ada yang dibeli oleh customers gitu, yang dibeli oleh consumers. Ada barang sebentar ya. Shop goods gitu ya, ada convenience good, ada conjecture gitu. Nah, shop goods itu seperti apa? Berarti ini rata-rata barangnya yang harganya mahal, kayak elektronik, komputer dan segala macam gitu ya. Nah, untuk barang yang harganya relatif mahal, gitu ya, customers akan spending more time
to get more information. Sederhana, ketika Anda beli sesuatu yang mahal, Anda pasti akan memastikan bahwa harga yang Anda bayar ini worth it. Kan gitu. Kalau mau beli laptop aja, Anda pasti akan searching laptop. Anda sudah tahu nih maunya spek yang seperti apa, tapi Anda akan tetap search gitu ya beberapa brands, beberapa apa setelah beberapa brands Anda membandingkan gitu ya. Ini pro-nya apa, cons-nya apa, kemudian bahkan setelah itu nanti Anda bandingin dijual di mana dan macam-macam gitu. Artinya customers ini kalau tahu dia akan spending more money to get the goods, then they will seek more information gitu ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau convenience good itu relatively inexpensive goods gitu ya. Sehingga karena inexpensive, karena kayak sampo, laundry detergent, soft drinks gitu. eh, Customer itu tidak invest more time untuk mencari informasi tentang barang tersebut. Karena ya bahkan gini ya sederhana kalau kita misalnya jalan ke mall terus ada harga ada apa namanya ada barang yang dijual Anda tahu nih ini serba 5.000 misalnya gitu. Terus Anda tertarik. As long as you got you're just interested with that goods gitu ya, ya Anda beli aja. Pasti mikir ya udahlah, kalau rusak ya udah toh cuman murah. Misalnya kan kayak gitu. Itu sering banget tipe customers yang seperti itu. Itu berarti namanya convenience goods. Jadi customersnya nggak spending more time untuk mendapatkan informasi. Kalau shop goods berarti customersnya spending more time because they have to pay higher price gitu ya untuk mendapatkan atau they have to pay like an expensive money gitu ya untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kalau conjecture gitu, consumers and advertising for info about convenience goods because it is free and spending time to gather private information. Oke, artinya kesimpulannya kan berarti kayak customers itu akan rely more informasi pada saat convenience good. Artinya gini, ketika jadi consumer itu bakal akan apa ya sebentar, ini ada urgent, jadi mohon maaf sekali. Jadi kami tuh akan kedatangan tamu. Besok ada 35 students dari NUS datang. Gitu. Jadi hari ini agak lumayan riwah gitu. Jadi eh sebentar nanti saya minta waktu 5 menit ya, atau 2 menit gitu. Oke, sekarang saya lanjutin dulu. Jadi artinya kesimpulannya apa gitu? Kesimpulannya adalah ketika consumers itu mau beli convenient goods, yaitu barang yang relatif murah, murah gitu ya, mereka nggak mau invest apa namanya mereka nggak invest waktu lebih lama untuk searching soal barang tersebut maka mau tidak mau berarti consumer ini akan rely on the information given by the manufacturers atau retailersnya kan gitu ya jadi mereka akan rely on the advertisingnya jadi kalau sampo deterjen gitu kan ya paling kita cuma rely aja di iklan oh ini membuat rambut rontok membuat rambut Anda terlihat lurus padahal di sana ada kayak condition applied or something gitu ya kayak ada TNC term and conditions applied kecil banget di iklan tapi ya we just like we know ada condition tertentu tapi kita rely on the information given gitu ya karena kita nggak bother untuk cari informasi lebih sedangkan kalau di expensive goods yes we have a look the ad gitu ya iklannya kita lihat tapi kita akan invest more we don't really trust to the advertising gitu karena kita tahu bahwa harus bayar mahal kita pastikan bahwa harganya adalah worth it makanya eh, kita spending more time untuk mencari informasi tentang barang tersebut gitu ya nah sekarang ini alternatif tipe ghostnya ini gitu ya nah, sekarang within those shop goods atau convenience good ada perbedaan yang lebih jauh lagi. Artinya ada yang di dalam shop goods itu ada search goods, di dalam convenience good juga ada search goods. Apa itu? Consumers know quality and functions of different brands but need for search for best deals. Jadi kan Anda tahu nih gitu ya di dalam shop goods misalnya barang yang mahal tadi kita sudah distinguish gitu bahwa eh, apa bahwa ini apa namanya bahwa brand kita tahu bahwa kualitasnya merek laptop ini sama merek laptop ini apa kita sudah tahu nih different brand itu punya kualitas yang seperti apa
Tapi kita tidak cuman rely on the quality, tapi kita mau cari kira-kira yang lebih murah yang mana. Ya, itu berarti itu shop goods yang search goods gitu. Nah, kalau convenience good, misalnya tadi shampoo, harga barangnya yang murah. Kita tahu brand A dan brand B sama-sama shampoo anti rontok gitu. Tapi kemudian kita tahu kira-kira, oh ini kita pasti searching, saya kayak ke supermarket gitu kita lihat, oh iya ini mereka bilang sama-sama anti rontok gitu. Tapi terus akhirnya kita berpikir mana yang best deals gitu, yang lebih murah misalnya. Itu ada gitu. Nah, kalau yang experience goods, within shop goods and convenience goods itu ada tipe-tipe konsumen yang dia harus coba dulu untuk tahu kualitasnya. Jadi sebelum mencoba dia nggak akan tahu, nggak akan mau mendefinisikan how good or how bad the quality is. Itu experience goods. Sama aja kayak shop goods misalnya. Anda pakai ada barang-barang yang saya harus misalnya nih ya kalau kita bisa mengkategorikan let's say misalnya high end fashion brand khususnya sepatu misalnya kalau saya pribadi eh, itu termasuk shop goods misalnya untuk high end brand buat saya gitu karena saya akan search more untuk sepatu tersebut gitu ya kemudian tapi saya nggak rely on uh, my own knowledge atau ad gitu ya, tapi saya mau coba dulu baru bisa tahu kualitasnya. Karena kan yang sepatu itu kan harga sepatu itu tidak menjamin nyaman di kaki kita, gitu ya. Karena kaki kita itu kan unik gitu. Nah itu tuh contohnya adalah experience goods. Di barang yang murah, misalnya di convenience good ada juga gitu ya orang yang misalnya contohnya sabun mandi gitu. Saya nggak mau beli dulu sebelum saya mencoba apakah ini bikin kulit saya kering atau tidak, ya. Jadi conjecture-nya adalah consumers will be more responsive to advertising for experience goods as it provides an inexpensive way to learn about the good. Karena di experience good itu kita tidak terlalu percaya dengan surround information, maka mau tidak mau kita rely on the ad. Karena uh, karena kan tadi harusnya saya percaya kalau saya sudah pakai. Tapi kadang untuk pakai kan berarti harus beli dulu nih. Misalnya kita ngomongin shop goods yang experience gitu. Nah itu kan agak mahal. Caranya adalah saya akan rely on di advertisement gitu, di iklannya. Oh sepatu ini tidak bikin sakit, sepatu ini enteng dan segala macam. Gitu ya. Jadi implikasinya adalah elastisitas with respect to ad itu should be highest for convenience, experience good, and lowest for shop and search good. Jadi maksudnya di convenience dan experience good gitu ya, kan kita tadi sudah tahu yang di antara shop goods dan convenience good itu di sini nih, ini karena di convenience good itu kita tidak mau spending our own time, kita lebih percaya ke ad gitu ya. Sama juga kayak di experience goods gitu ya. Jadi kan gini, Anda bandingin dulu tuh shop sama shop good sama convenience good. Di antara shop good dan convenience good kan customer lebih rely on advertisement di convenience goods ya karena di convenience good ini customer nggak mau cari informasi lebih karena nggak worth it waktunya mereka ya. Nah sekarang di antara search goods dan experience goods yang lebih rely terhadap elastisitas itu adalah experience goods gitu ya karena dia harus eh, karena itu lebih murah daripada dia harus nyobain sehingga elastisitasnya akan lebih besar kalau ada advertisement yang lebih besar dia akan berubah gitu ya artinya lebih responsif gitu ya dibandingkan ketika untuk shop goods dan search good karena shop dan search good adalah mereka tidak terlalu apa ya really care dengan iklan sehingga ya elastisitasnya relatif nggak responsif. Ada pertanyaan sejauh ini bisa dipahami membedakan jenis barang terhadap terhadap advertising. Oke. Ini contohnya gitu ya, convenience search, convenience search sama convenience yang experience gitu, theme park, detergents, beverages, cosmetics, gitu. Itu kan barang-barang yang relatif murah tapi harus dialamin dulu sebelum menyatakan ini good atau tidak gitu ya. Kalau yang search good ini kan kadang ya bakery, tin fruits, greeting card, dairy products, sesuatu yang uh,
sesuatu yang apa namanya somehow itu kita nggak harus mengalami, kita sudah tahu gitu ya, ya kayak begitu itu informasinya lebih lebih sempurna gitu. Nah kalau ini yang shop ini kan yang lebih mahal, ada tires, mobile homes, furniture, itu yang cukup tahu nggak harus di experience. Tapi kalau hotel misalnya itu kan kita pasti kita subject to our own experience gitu ya. Paling sederhana kadang-kadang kita rely on stars gitu ya. Kalau Anda mau cari hotel, mau liburan gitu, Anda cari yang reviewnya baik misalnya, kayak gitu, gitu ya. Itu contohnya. A high percentage of sales revenue devoted in convenience and experience. Anda lihat gitu ya, sama seiring dengan yang kita temukan tadi bahwa di convenience experience kategori Anda lihat bahwa sales revenue-nya semakin paling tinggi gitu. Ya karena tadi tahu-tahu convenience adalah barang yang murah di mana customers itu sangat rely on advertising. Experience juga customer baru percaya kalau dia mengalami. Tapi kadang untuk mengalami kan mahal. Karena itu dia butuh iklan, ya. Kalau di search goods itu kan dia nggak perlu mengalami, dia sudah well informed dengan kualitasnya. Kayak bakery itu kan udah kayak terkenal gitu ya, kayak oh ini bakery ini enak, ini nggak enak gitu ya. Jadi dia udah percaya itu gitu. Sedangkan kalau theme parks misalnya, Anda rely on your own experience gitu. Eh, tapi kadang-kadang untuk mengalami experience-nya mahal dalam arti ada opportunity cost waktu dan macam-macam sehingga Anda rely on advertising sehingga persentase antara sales revenue terhadap advertising itu pasti lebih besar di convenience experience. Ada pertanyaan? Kalau jasa Bu Belum itu ada, Mak. termasuk. Halo, 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 sorry, sorry, sorry. Ya, 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 ya. Halo. Tadi ada pertanyaan soal jasa ya. Nah, jasa itu kan berarti Anda harus macam-macam bedain tuh. Jasa itu kan macam-macam. Ada terkait jasa terkait yang agak mahalan, berarti misalnya jasa soal um, agent agent itu kita anggap jasa ya. Agent properti misalnya. Itu kan sesuatu yang berkaitan dengan itu kan mahal, itu shop. Bedakan dengan ketika dia jasanya adalah misalnya potong rambut. Kita ngomongin potong rambut yang normal ya. Anda nggak yang mahal-mahal itu misalnya. Nah, kan berbeda gitu ya. Eh, Anda harus aware bahwa kira-kira misalnya nih kita anggap saja tadi kalau agent itu kan hal yang mahal berarti itu di shop gitu ya, di shop shop search atau di shop experience gitu. Anda bisa membandingkan kira-kira ini yang customer itu perlu mengalami langsung atau tidak. Kalau saya ngomongin misalnya tadi agent gitu ya, property agent somehow itu saya agak nggak tahu kalau di Indonesia. Kalau misalnya di luar negeri itu yang pernah saya tahu misalnya kayak di Australia kita sudah kenal nih agent-agent ini tuh pasti oke sehingga kita lebih nggak terlalu percaya dengan ads. Jadi ya kita sudah tahu kualitasnya. Jadi itu termasuk shop search misalnya gitu ya. Tapi kalau mungkin di sini kita nggak tahu kita agentnya itu masih belum kecuali di sini ada kan yang kayak Brighton atau apa lagi ya yang sudah jelas gitu ya, itu tuh bisa masuk aja masuk ke shop search gitu. Jadi kalau kita contohin soal convenience convenience shop untuk potong rambut misalnya. Ada kan yang orang yang menganggap bahwa saya baru tahu kalau saya dipotong dulu karena kadang kan potong rambut apa ya orang potong rambut itu kan cocok-cocokan gitu ya. Jadi convenience experience. Nah karena itu kadang nah kalau di tipe-tipe yang seperti itu kita rely on ad-nya. Jadi kayak misalnya jalan ke mall gitu ya, ada tempat potong rambut, kita pasti rely on ke ad-nya. Dia kasih apa aja fasilitasnya dan macam-macam gitu. Apakah itu yang ditanyakan, Mbak? Benar Bu. Oke, jadi sudah bisa dimengerti jawabannya? Iya Bu, Setuju? udah. Setuju Bu. Oke, oke, oke. Good, good. Oke, thank you. Ada pertanyaan yang lain?
Mungkin lanjut, Bu. Ya, oke, oke, good. Sebentar, give me 1 minute. Thank you, thank you. Oke. Ini ini apakah jadi kan tadi pertanyaan yang terakhir adalah di sini, could signaling be a part of experience goods explanations gitu ya? Apakah pemberian signal-signal itu bisa menjadi bagian dari experience goods gitu ya? Jawabannya adalah gini, experience goods itu punya asymmetric informations gitu ya. Jadi informasi yang tidak sempurna karena tadi konsumer itu nggak well informed tentang kualitasnya. Dia hanya bisa mendefine atau menjudge ini berkualitas baik atau tidak kalau sudah mengalami kan gitu ya. Jadi ada gap, konsumer nggak tahu, sedangkan produser ya pasti yang lebih tahu the true quality gitu ya. Jadi ada asimetrik informasi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, producers itu berdasarkan studinya Nelson bahwa produser itu sangat tertarik atau sangat happy banget atau dia sangat concern dengan repeat purchase. Kalau produser itu punya high quality experience goods, consumers who try it will purchase it again. Karena tadi gitu di awal kan apa ya eh, apa itu cirinya untuk experience gitu itu kan konsumer itu bakalan mengalami dulu baru bisa beli. Nah, kalau ternyata pengalaman pertama itu sangat baik, yang terjadi adalah konsumer akan datang lagi karena dia nggak bother untuk nyobain yang lain. Nah, itu terjadi tipe-tipe konsumer yang misalnya kayak saya di hal-hal tertentu gitu ya. Jadi kok potong rambut, kalau saya sudah suka ya sudah situ aja. Kalau tutup ya ditunggu aja sampai dia buka misalnya. Itu gitu ya. If producer has low quality good, consumers who try it will not be back. Itu yang terjadi. Karena tadi consumer itu rely on experience atau paling tidak si iklannya gitu ya. Nah, advertising works to get consumers to try the good, but it is expensive. Only sellers of high quality good can afford to advertise heavily because only they will get the repeat business. Jadi kan kita tahu tadi, jadi polanya adalah si consumer itu mau membeli kalau di experience. Nah, producers berusaha untuk mendapatkan repeat customers gitu ya. Nah, karena tadi si konsumer itu mau nyoba, beberapa konsumer nggak mau nyoba karena dia mahal, maka usahanya adalah memberikan more symmetric informasi adalah dengan memberikan iklan yang banyak gitu ya. Nah, iklan yang banyak ini bisa disediakan oleh orang-orang produser-produser yang menjual high quality goods gitu ya. Ya tadi karena produser yang jualan high quality goods dia sangat kepengen attract orang untuk buying lagi. Nah, caranya biar buying lagi otomatis pertama memberikan service yang baik dan yang kedua dia juga memberikan good advertise. Kemampuan dia memberikan heavy advertise itu ya tergantung kembali lagi ini kayak surround gitu ya. Kemampuan dia memberikan advertise yang baik ya karena mereka sudah mampu dapat repeat bisnis tadi gitu ya. So consumers infer that heavy advertising itu high quality. Nah, itu yang terjadi. Gitu ya. Jadi customers itu akan konklusinya terakhir gitu ya. Tanpa dia harus mengexperience, dia akan melihat oh ini salon ini tuh iklannya banyak terus. Nah, dia akan mengkonklud bahwa heavy advertising berarti high quality nih produknya karena hanya produser-produser yang mampu menghadirkan high quality produk saja yang akan memberikan advertising lebih gitu ya gitu jadi itu studi yang dilakukan oleh Nelson. Nah terus
Nelson's model suggests reason that advertising may have little information content. The fact of is that the message, high advertising signals high quality. Tadi ya, jadi agak sama gitu bahwa ya konklusinya bahwa eh, sinyal itu akan lebih kuat jika ada heavy advertising di mana tend to be provided by high quality producers gitu ya. Nah, apa problemsnya di sana gitu. Jadi assume that profit margin from selling high quality more than once exceeds margin. Jadi kita selalu menganggap bahwa yang menyediakan high quality itu profit marginnya lebih besar dibandingkan yang low quality gitu ya. Uh, if profit from a low quality sale is really big, low quality firm will have the incentive. Padahal gitu ya, mesti kayak kondisinya bisa saja yang low quality ini ternyata salesnya bagus gitu ya. Jadi dia sebenarnya bisa saja yang low quality juga bisa memberikan insentif advertising yang lebih besar gitu ya. It advertising expensive quality firm should announce that advertising cost, tapi di mana nggak ada gitu ya, jarang banget sih firms itu declare gitu iklan ini seharga berapa gitu tuh jarang banget ya. Model applies to all experience goods but more intense to advertising for consumers experience. Jadi batasannya gitu ya, konklusi yang tadi itu lebih ke consumers experience goods gitu, bukan yang ke uh, satunya gitu ya, yang shop goods gitu. Nah, kalau ini model yang lain gitu ya, modelnya Milgrom sama Roberts gitu. This can be used together to signal quality. Jadi tadi kalau yang Nelson itu menganggap bahwa yang menjadi signal kualitas itu adalah seberapa intensnya advertising. Ya, jadi awal tadi udah bilang, kalau si Nelson ngomongnya gitu, heavier advertising signals better quality. Ya, itu si Nelson. Nah, kalau si Milgrom itu mikir bahwa yang menjadi signal itu adalah harga. Tapi kalau Flood menganggap bahwa kombinasi antara harga dan advertising yang bisa mencerminkan kualitas, ya. Jadi ini studi yang dilakukan. Kualitas itu tetap ada di mata konsumen gitu ya. Jadi kan kita tuh untuk attract consumers itu kita perlu memberikan signal. Apa saja signalnya gitu ya. Ya tadi bisa amount atau ukuran advertisingnya, bisa harganya, bisa kombinasi keduanya gitu ya. Nah, kalau ini tuh kita ceritanya fraud, ada fraudulent advertising, artinya advertising yang tidak 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 baik gitu ya, dia fraud gitu. Uh, ini tuh artinya dia memberikan bahwa ini most likely in settings where profit from selling a low quality good is high, snake oil, course for serious illness. Jadi misalnya, jadi si low quality good itu ternyata dapat profit yang besar gitu ya. Nah, kan indikasinya adalah yang memberikan good advertising itu kan yang high quality tadi gitu ya. Nah, si low quality ini biasanya ada fraud gitu. Jadi dia memberikan kayak advertising yang tidak baik gitu ya. Bisa aja yang misalnya memberikan informasi yang salah gitu. Memberikan apa ya, tend to kayak kasarnya berbohong gitu ya, memberikan informasi yang tidak benar gitu ya. Nah, cuman masalahnya kemampuan customers untuk punish oh ini fraud atau enggak itu terbatas gitu. Kita nggak tahu gitu ya, repeat purchase is less important gitu, fly by night gitu, jadi juga firmnya bisa fly by night, artinya dia bisa ya kayak mereka bisa cari cara gitu bahwa misalnya iklan yang sudah mereka lakukan belum, mereka kayak not telling the truth gitu ya, kadang-kadang gitu mereka nggak, bukannya berbohong tapi just not telling the truth gitu ya, sehingga mau tidak mau nggak bisa consumer ini nggak bisa judging based on those advertising gitu. Dia harus coba baru bisa benar-benar tahu ya. Jadi tapi ini sedikit kita nggak akan ya, adalah gitu istinya ada terjadi di pasar adanya fraudulent advertising gitu. Jadi advertising yang tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak memberikan signal yang baik gitu ya.
tidak memberikan informasi yang lebih simetris kepada customers untuk bisa judging kualitasnya. Ini bab 20 soal ini gitu. Jadi kita bicara soal bagaimana iklan itu bisa berpengaruh terhadap kompetisi. Oke, jadi tadi cuman bahwa kompetisi itu determine learnernya naik gitu ya, maka advertising terhadap salesnya juga makin naik. Oke, ada pertanyaan soal ini? Oke, nah kalau nggak ada, saya pindah ke materi yang satunya. Sama-sama advertising gitu ya. Kalau tadi ini kan bicaranya adalah advertising, market power, dan informasi. Kalau ini nanti lebih spesifik, agak mirip dengan market power, tapi lebih ke kompetisi gitu ya. Nih, advertising, competitions, and brand names gitu. Nah, nih. Selain tadi pasti gitu ya, kita tahu seberapa pentingnya advertising tadi karena tadi ya kita lihat ada jenis-jenis barang yang really rely on ad gitu. Nah, maka ad ini sebagai senjata utama, ya senjata yang penting gitu ya, nggak utama tapi penting dalam pada apa kompetisi antar firms gitu. Creating and securing a brand identity can be helpful to consumers. Nah, untuk bisa branding itu kan kita butuh ad gitu ya. Di mana untuk dapat brand identity itu penting untuk customersnya gitu ya, memberikan informasi yang lebih juga kalau karena consumers itu tahu memberikan informasi lebih, maka akan ada kemungkinan dia akan beli barang tersebut gitu ya. Nah, consumers itu may have a taste for variety gitu ya. In consumer may like a different versions of particular product gitu. Jadi ya kita pun unik gitu ya. Kita nggak menghadapi consumer yang seragam, masing-masing punya taste-nya masing-masing gitu. Nah, advertising can match consumers with the version of the most prefer. Jadi si ad ini membantu mematchingkan keinginan si customers dengan barang yang disediakan oleh firms gitu ya. Tapi di selain sisi juga ada sih advertising yang uninformatif dan useful form of the competition itu terjadi juga gitu ya. Nah, evaluation of advertising competitors against understanding clear ini jadi kayaknya saya bisa skip introduction-nya sampai di situ. Nah, kalau ini sih ini kayak misalnya example of wasteful advertising war gitu misalnya dari Zip. Kalau dia ngeluarin low advertising misalnya dia cuma sedikit, dia dia ada kemungkinan bahwa dapat 450 profit gitu ya, dan kalau dia asalkan gamanya juga low misalnya gitu ya. Tapi kalau gamanya ngeluarin high advertising expenditure dia bisa dapat 375. Tapi kalau dia high expenditure, kalau si gamanya low, dia bisa dapat lebih. Tapi kalau gamanya high juga dapat 400 sehingga dari kemungkinan ini win-win solutionsnya buat dia adalah high advertising expenditure. Itu yang lebih aman buat dia. Bagi Gama juga seperti itu gitu ya. Dari keputusan kita bisa lihat dari simple game theory, Gama akan baik kalau dia juga mengeluarkan high advertising expenditure sehingga bisa ini adalah Nash equilibrium gitu ya bagi keduanya, nggak ada equilibrium lebih baik, nggak ada paid off yang lebih baik instead of deciding high advertising expenditure gitu ya. Nah ini tapi nggak useful karena sebenarnya kalau kalian lihat angka 400 itu juga nggak gede-gede banget gitu ya profitnya. Masih ada kemungkinan
bisa profit lebih besar gitu sebenarnya. Nah, kalau ini itu ada advertising information dan product differentiations. Jadi ini sekedar kalau Anda pernah ada hoteling lema gitu, pernah ingat di microeconomics gitu ya. Ini ada kita belajar hoteling lema. Jadi kalau atau ini hoteling model gitu ya, ada firm X, ada firm Y. eh, Produknya sebenarnya nggak homogen, terdiferensiasi gitu ya, tetapi lebih lebih terdiferensiasinya adalah adanya transport cost. Jadi di firms X itu kan yang beli barang di firms X itu adalah orang-orang yang di sekitaran firm X. Yang beli barang dari firm Y adalah orang-orang yang eh, ada di sekitaran firm Y. Karena produknya tadi tidak terlalu hetero gitu ya, tapi juga ini masih bisa produknya hampir sama bahkan gitu ya. Yang beda adalah adanya transport cost. Kalau misalnya orang yang deket di X terus beli di Y, dia pasti harus ada tambahan transport cost gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa harganya itu terdiri dari marginal cost-nya dan time dan transport cost tadi antara X untuk X untuk beli di X ataupun untuk beli di Y gitu ya. Jadi harga yang di charge adalah seperti itu gitu. Nah, eh, ini tuh ada Grossman dan Shapiro gitu. Jadi dia konsumer itu kan gini, ada fraksi gitu ya, ada theta X dan theta Y. Theta X itu berarti kan orang-orang yang membeli barang X, yaitu yang di sekitaran X. Theta Y adalah orang-orang yang beli barang Y dari semua populasi gitu ya. Fraksi ini kalau dipecah lagi dari sisinya X, dia akan menghadapi orang-orang yang memang beli di dia, berarti orang-orang yang tahu tentang produk dia, tapi juga ada orang-orang yang juga tahu produk yang Y, di X, theta X dan theta Y, gitu ya, yang ada dua fraksi yang dihadapi oleh firms X gitu. Jadi ini kalau kita lihat di sini, jadi di sini nih yang beli barang X itu adalah orang-orang yang eh, orang-orang X. Orang X itu adalah orang-orang yang tahu informasi soal X saja, tapi yang star ini adalah orang-orang yang tahu informasi soal X dan tahu informasi soal Y. Artinya si firm X itu menghadapi dua tipe konsumen gitu ya. Konsumen yang memang loyal konsumen ke dia, ada yang konsumen yang juga consider untuk beli barang yang lain gitu ya. Nah, model itu terus kita lanjutkan gitu ya. Ini kalau ini demand yang dihadapi gitu ya, kita ini sebenarnya fraksi gitu, fraksi dari total N gitu ya, kita bisa skip ini. Nanti tujuannya dari equations itu adalah Anda bisa menentukan, ini saya akan ini eh, ini ujungnya adalah di sini, bahwa harga yang di-charge oleh si consumer X itu adalah C-nya ditambah akar 2 kali advertising dan travel cost. Ya, advertising itu kita masukkan di atas, diasumsi di sini bahwa marginal cost itu terdiri dari alpha, itu fractions of advertising, gitu ya. Nah, apa implikasinya gitu? Implikasinya adalah ini, kalau ada fully informed case, ketika X dan Y, berapa banyak barang yang dibeli itu hanya tergantung dari travel cost-nya, karena fully informed ya kasusnya, si semua itu sudah tahu, konsumer itu sudah tahu X seperti apa, sudah tahu Y seperti apa. Itu fully informed. Jadi harganya cuma C plus T. Tapi ketika kondisi ada imperfect informed case, berarti yang tadi ya, orang-orang di dekat X itu ada sebagian yang cuma tahu X, dia nggak tahu informasi sama sekali soal Y. Gitu ya. Jadi ada orang-orang X dan orang-orang star kan. Kalau star itu kan orang-orang yang tahu keduanya. Tapi orang X itu orang yang cuma tahu produk X. Dan itu terjadi kan. Gitu. Maksudnya ketika kita ada kondisi mana konsumer itu hanya tahu tentang satu barang saja. Nah, ketika ada kondisi yang tidak sempurna informasinya, maka kan ada muncullah si advertising tadi untuk memberikan informasi yang lebih simetris, gitu ya.
Nah, dengan munculnya advertising tadi, maka harga yang di-charge itu akan lebih besar. Akan ada tambahan biaya. Karena itu dibilang information is costly. Ya, sehingga bisa dilihat modul ini tuh berasal dari yang sebelumnya. Kita nggak akan go through terlalu banyak soal matematikanya. Ya. Nah, insight-nya adalah advertising as the consumer taste karena equilibriumnya tadi ya dua gitu. Jadi intinya advertising itu menentukan proporsi atau fraksi demand yang dia dapatkan ya. Misalnya X, kalau dia semakin memberikan mengeluarkan ad cost gitu ya, advertising cost, maka akan semakin banyak orang yang tahu produk dia sehingga akan meningkatkan fraksi penjualan dia gitu ya, fractionnya naik jadi di atas gitu ya. Jadi kan kalau ini semakin banyak gitu ya. This increases as T increases. Jadi maksudnya eh, kalau T-nya makin biaya travelnya makin besar gitu ya untuk beli ke tempat lain maka dia akan lebih banyak beli di travel dia. Product differentiasi dan advertising will be positively linked, not because advertising causes product differentiasi, but specialized consumer taste leads from to tadi yang sudah kita bahas gitu ya. Jadi firm itu menghadapi dua jenis consumers, consumers yang tahu dan consumer yang tidak tahu. Tahu dan tidak tahu itu kan berarti menghasilkan specialized consumer taste. Nah, karena itu ada consumer yang butuh di treatment khusus melalui advertising ya. Jadi itu maksudnya. Firms profit rise as advertising becomes more costly. Jadi Anda masukkan aja secara kalau A-nya naik ya pasti firm profitnya akan naik gitu ya karena di akar gitu ya. Artinya kalau makin ya tadi gitu kalau A-nya goes up kita makin banyak ad, makin banyak fraksi yang bisa kita dapetin, informasi makin lebih, kita makin dapat penjualan gitu. Karena ada di profitability ini. Jadi kalau dari jadi nanti Anda lihat ini ya, dari ini kan advertising levelnya di sini gitu. Kemudian nanti Anda masukkan ke P-nya, ke Q-nya, akhirnya ketemu profit. Jadi hasilnya adalah ini. As alpha rises, firms do less advertising and fewer consumers know about the product, soften price competitions, profitnya naik. Ya, oke. Advertising ini ya is a pure informasi gitu ya. Jadi eh, mereka menganggap bahwa advertising itu ada yang complementary gitu ya, bahwa dia konsumer itu pilihannya adalah konsumer itu akan beli yang sudah well known sehingga dia itu tujuannya adalah untuk menambah konsumer untuk bisa lebih 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 beli lagi, dia menambah willing to pay more gitu ya. Yang kedua adalah advertising provide information that enhances product value. Where to go for related services such as hotel advertising. Jadi nambahin. Jadi gini, si siapa namanya si ad itu berfungsi antara untuk building brand value atau extending brand reach. Artinya untuk nambahin value-nya produk tersebut atau untuk menambah marketnya ya. Nah, kalau menambah building brand value itu misalnya tadi kalau di hotel di situ pasti dia akan ada ini atau misalnya hotel atau segala bentuk apa ya hunian gitu ya. Pasti dibilang dekat dengan tol atau dekat dengan wisata apa atau dekat dengan supermarket, dekat dengan apa gitu ya. Nah, dia kan dalam cara mengiklankan itu menambah value dari produknya dia, gitu ya. Nah, itu agak beda dengan yang extending brand reach. Kalau extending brand reach itu dia sudah well known, tujuan dia ad adalah dia expand, gitu ya. Itu agak beda duanya. Nah, ini bisa dilihat nanti di sini sudah mau coba ya. Nah, ini misalnya eh, ini adalah build brand value, it rotates the demand curve up along the price. Jadi kayak Anda lihat kalau
increase brand value, dia nggak mau expand kuantitasnya, tapi dia mau menambah value. Berarti value kan berarti menambah harga. Kayak tadi ya, misalnya hunian. Hunian dekat ini, dekat itu, strategis, bla 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 di iklannya, gitu ya. Itu kan pasti menambah harga dari hunian tersebut, gitu ya. Dibandingkan dengan hunian yang misalnya nggak dekat apa-apa, pasti harganya lebih murah, gitu ya. Outskirt Surabaya pasti harganya lebih murah dibandingkan orang-orang yang tinggal di sekitaran kampus C misalnya, gitu ya. Karena sekarang kalau ngeliat ngeliat properti itu ya, relate banget dengan saya, banyak banget sekarang saya dekat dengan Mer gitu misalnya, kayak gitu gitu. Nah, itu adalah ad yang digunakan untuk meningkatkan value. Value kan nilainya dilihat dari harga gitu. Jadi Anda lihat rotasinya adalah di harganya. Nah, kalau yang ini, yang satunya, ini adalah harganya nggak mau dirubah. Dia cuma mau expand produknya. Dia mau reach out eh, yang customer yang dulunya belum beli jadi beli misalnya. Ini tujuannya di sini. Ya, jadi si ad itu bisa berfungsi dua. Sekali lagi, increasing the value atau untuk expanding the market, gitu ya, untuk outreach, untuk menangkap konsumer-konsumer yang dulunya gak beli jadi beli, itu yang kiri. Makanya demandnya perubahannya seperti ini gitu ya. Eh, ini sama sih dengan yang sudah saya bahas. Nah, kalau yang terakhir ini adalah ada cooperative advertising. Jadi artinya advertising yang dilakukan secara kooperatif between retailers dan manufacturers. Karena kan sebenarnya kita tahu nih, sebenarnya yang melakukan melakukan advertising tuh selama ini, sebelum kita bahas cooperative advertising, adalah retailersnya. Jadi marketersnya nih yang jualan on the behalf of manufacturers point of view gitu ya. Jadi kan yang melakukan promosi adalah retailersnya gitu ya, agen-agennya. Nah, tapi kadang juga ada juga mereka akhirnya melakukan apa bareng-bareng gitu ya. Manufacturer and retailer mereka cooperatively gitu ya, untuk avoid problems gitu ya. Jadi karena pasti nih ada dua pihak nih, kalau retailer dan manufacturer, retailernya ngiklanin on the behalf of manufacturer, pasti akan ada asymmetric informasi juga di sana, ada problem juga di sana. Nah, sehingga biasanya mereka melakukan kerjasama gitu ya. Manufacturer sama retailersnya itu bareng-bareng gitu melakukan advertising ini gitu. Kayaknya ada contohnya deh sebentar. Oh, sudah. Nah, ini misalnya kayak contohnya adalah, sebentar ya, maaf. Oke, sorry kalau terdengar aneh-aneh. Oke, jadi misalnya ada slotting and promotional fee can be offered on different terms to retailers. Ada price discriminations gitu. Jadi kayak mereka ada ini ya, jadi kayak mereka barengan, kayak misalnya large retailers gain competitive advantage over small ones, independent retailers and bookstores. Jadi di Walmart, di Borders itu kan mereka jualan buku gitu ya. Nah, mereka melakukan kerjasama, kalau misalnya buku, produser buku ini apa dijual hanya untuk Walmart, maka mereka akan misalnya biaya promosinya lebih murah gitu ya, ada kerjasama. Jadi nanti nanti ada special discount gitu, beli buku tertentu hanya ada di Walmart, hanya ada di Borders misalnya, itu contohnya kayak gitu. Jadi ada kerjasama antara retailers dengan manufacturers untuk kerja bareng-bareng supaya mereka bisa efektif untuk mendapatkan market gitu. Jadi ini contoh cooperative advertising yang ada gitu. Misalnya mereka bekerja sama bareng-bareng gitu ya. Kan kadang-kadang mungkin kalau nggak ada kerjasama, misalnya Walmart ngejual buku gitu ya, ya dia cuma jualan aja tanpa ada kerjasama, maka di sana ada cost, quote unquote, baik baik itu eksplisit ataupun implisit ya. Ada slotting fees may be paid to the retailer in return for keeping retail price high gitu. Jadi ada dikasih slot, ada resale price maintenance gitu ya. Jadi ada
ada certain harga yang bisa atau keuntungan yang diberikan kepada retailers jika misalnya retailers itu bisa ngasih harga tetap tinggi untuk produk tertentu. Jadi ada kerjasama terjadi antara manufacturer dengan retailers. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang ya yang jadi retailers adalah manufacturernya sendiri gitu ya. Jadi dia producers terus ada retailersnya langsung gitu ya dijadikan satu. Kita kan kemarin belajar gitu ya bagaimana kalau misalnya merging itu bisa efisien. Itu juga bisa terjadi. Ini case-nya kalau terpisah antara manufacturer dan retailer. Demikian, ada pertanyaan. Jadi ada dua gitu ya. Kita topiknya adalah dua. Jadi pertama, kalau yang ini kita bahas bagaimana si iklan itu akan mempengaruhi kompetisi gitu ya. Eh, tapi lebih penting kita mengetahui bahwa bagaimana hubungan iklan itu terhadap getting more unique consumers gitu ya. Tadi kita tahu consumer itu unik gitu sehingga siapa ad ini berguna untuk menangkap keunikan dari dari consumers gitu ya. Terus yang kedua, ad itu berguna baik untuk meningkatkan value atau untuk meningkatkan pangsa pasar gitu. Dan terakhir kita bahasnya kemungkinan adanya kerjasama antara retailers dan manufacturer untuk ngiklanin barang-barang pada kasus ketika memang manufacturer dan retailer terpisah. Ada pertanyaan Mas Mbak?